Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Khaira Nabila. Pada video ini saya akan membahas tentang penganggaran modal, yaitu salah satu materi manajemen keuangan pada semester 5 ini. Baiklah, pada video ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian dari penganggaran modal. Yang kedua, manfaat perusahaan melakukan penganggaran modal. Yang ketiga, metode-metode dalam penganggaran modal. Yang keempat, perbedaan proyek independen dan proyek mutually eksklusif. Dan selanjutnya ada pembahasan soal di halaman 487. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari penganggaran modal. Penganggaran modal itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini penganggaran modal disebut dengan proses perencanaan. Proses perencanaan pengeluaran atas aset yang arus kasnya diperkirakan akan terjadi di atas periode waktu 1 tahun atau jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan. Manfaat penganggaran modal ini bagi perusahaan secara umum, manfaat dari capital budgeting atau penganggaran modal adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Nah, manfaat lain yang tidak kalah penting dari capital budgeting bagi perusahaan adalah agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode penganggaran modal ada beberapa metode. Yang pertama yaitu net present value. Nah, net present value ini dimaksud dengan suatu metode penelitian usulan investasi menggunakan NPV yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan dan didiskontokan menggunakan biaya modal. Nah, metode yang kedua, internal rate of return. Nah, di sini artinya dari IRR ini adalah tingkat diskonto yang memaksa NPV suatu proyek menjadi sama dengan 0. Nah, yang ketiga, metode penganggaran modal adalah modified internal rate of return. Nah, di sini artinya tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya suatu proyek akan sama dengan nilai akhirnya, di mana nilai akhir dihitung dari jumlah nilai-nilai arus kas yang masuk di masa depan yang dimajemukkan menggunakan biaya modal perusahaan. Nah, metode selanjutnya net present value profile. Nah, di sini dimaksud dengan grafik yang menunjukkan hubungan antara net present value suatu proyek dengan biaya modal perusahaan. Selanjutnya yaitu payback period, di mana payback period ini adalah lamanya di mana payback period ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan neto suatu investasi untuk menutupi biayanya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perbedaan antara proyek independen dengan proyek mutually eksklusif atau mutually exclusive project. Nah, di sini perbedaannya, proyek independen ini proyek-proyek yang arus kasnya saling independen satu sama lain. Kalau proyek mutually eksklusif, sekumpulan proyek di mana hanya ada satu proyek yang dapat diterima. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Proyek X dan Y memiliki arus kas sebagai berikut. Arus kas akhir tahun dari periode per 0, 1, 2, 3. Nah, untuk X-nya minus 700, untuk tahun pertama $500, untuk tahun kedua $300, dan untuk tahun ketiga $100. Nah, untuk Y di tahun ke-0 itu minus $700, untuk tahun pertama
$100, untuk tahun kedua $300, dan untuk tahun ketiga $600. Nah, pertanyaannya, jika biaya modal 10% cukup untuk kedua proyek, berapakah NPV-nya? Untuk yang kedua, manakah proyek yang akan Anda terima jika kedua proyek tersebut independen atau mutually eksklusif? Nah, jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu berapa NPV-nya. Untuk menghitung NPV, NPV-X sama dengan di tahun pertama yaitu minus $700 ditambah $500 kali 1,10 dipangkat 1 ditambah $300 dikali 1,10 pangkat 2 dan ditambah $100 dikali 1,10 dipangkat 3. Nah, didapatlah hasil masing-masingnya, yaitu minus 700 ditambah $455,55 ditambah $247,93 dan ditambah $75,13. Nah, didapatlah NPV-X sebesar 77,61. Nah, untuk nilai sekarang dari Project X itu didapatlah dengan menggunakan perumusan yang tadi yaitu $77,61. Kita masuk ke net present value pada Project Y. Nah, pada Project Y ini sama dengan Project X, di mana yaitu untuk tahun ke-0 itu minus $700 ditambah untuk tahun kedua $100 dikali 1,10 dipangkat 1. Untuk tahun kedua $300 dikali 1,10 dipangkat 2 dan untuk tahun ketiga sebesar $600 dikali 1,10 dipangkat 3. Nah, didapatlah hasil masing-masingnya minus $700 ditambah $90,91 ditambah $247,93 dan ditambah $450,79. Nah, didapatlah hasil dari net present value pada Project Y ini adalah $89,63. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apabila kedua proyek independen, maka proyek diterima karena keduanya memiliki NPV positif. Nah, dapat disimpulkan, apabila kedua proyek independen antara X dan Y itu independen, kedua proyek tersebut diterima karena keduanya memiliki NPV positif. Nah, lain halnya dengan memiliki NPV yang negatif. Nah, lain halnya dengan apabila kedua proyek mutually eksklusif, maka proyek Y yang dipilih karena memiliki NPV positif yang lebih besar. Nah, mungkin sekian dari video penjelasan saya tentang penganggaran modal. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.